Everyone ya, udah join. Ini berarti kalau ngomongin DevOps Focus Group sendiri ini udah sesi keempat, tapi ini mungkin akan jadi yang pertama di salah satu series namanya Tech Talk ya. Tech Talk ini kalau aku nyebut sebenarnya bagian dari general discussion, general sharing session, yang mana topiknya mungkin bisa saja di luar dari apa yang ada di roadmap-nya Kubernetes, roadmap-nya DevOps gitu. Jadi kan kita 3 event utama yang ada di DevOps Focus Group. Kalau untuk teman-teman yang baru join, kita punya 3 agenda utama. Yang pertama adalah sharing session yang tujuannya adalah untuk belajar DevOps dari nol ya, yaitu nanti namanya roadmap DevOps. Itu kayak minggu lalu kita ada yang Linux dan semacamnya. Terus yang kedua kita ada general sharing session. Nah, general sharing session ini nanti akan dibagi tentang teknologi dan non-teknologi. Non-teknologi bisa jadi tentang CV, tentang mungkin juga kayak tentang productivity dan lain-lain. Nah, kalau yang teknologi nanti yang ini, yang Tech Talk ini. Gitu. Jadi ini episode satunya, nama kita bahas tentang sertifikasinya Kubernetes. Yang mana kalau sertifikasi Kubernetes itu kita dapat 1 gelar, kalau udah punya 5 sertifikasi nanti dapat gelar namanya Kube Astronaut kayak gitu. Ini nanti yang ya speakernya dari salah satu Kube Astronaut, kita sekarang punya 4 di Indonesia, 4 Kube Astronaut. Ini salah satunya. Kemudian selain 2 event tadi, di grup juga ada sebenarnya di belakang layar itu mock interview sama kalau aku nyebut CV review gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah orang ketiga minggu ini, besok orang ketiga yang mock interview. Sayangnya ketiganya belum mau di-share publik untuk hasil interview dan mock interviewnya. Jadi mungkin nanti semoga orang yang ketiga ini besok bisa di-share gitu. Nah, selain itu kita juga ada event-event kayak WFC di Jogja, aku yang initiate biasanya. Kalau di Malang nanti bisa hubungi Galih lah, admin Galil. Terus kalau di Jakarta dan nanti sama Pak RT ya, sama Mas Eka. Jadi minggu depan ada acara gitu. Ini masih menunggu, sambil menunggu aku tak share screen dari slide-nya dulu. Oh jangan deh, kita ganti. Nah, semoga kelihatan. Nah, ini teman-teman kalau mungkin yang udah biasa join dari 3 sesi sebelumnya, nanti akan ada satu format yang sedikit berbeda ya dari sharing session kita kali ini. Pertama, template slide-nya tentunya berbeda. Kalau yang roadmap identik warnanya merah, yang akan sering teman-teman lihat sebelumnya, banyak meme-memenya. Nah, ini sedikit berbeza. Ini warnanya biru. Sebenarnya ini random aja sih, biar nggak sama. Jadi kalau yang Tech Talk nanti akan beda template-nya. Nah, sekarang Tech Talk episode 1, nanti pembicaranya, aduh namanya panjang banget emang jenderal ini. Woi, Jen, tes. Halo. Nah, ini orangnya di sini. On cam please, Pak. Waduh. Waduh, aman. Aman? Wah, anjir. Ini niat sekali, Bapak. Aduh, saya harus pulang. Oke, aku ya tak stop present aja ke dirimu. Aman. Tak pin di ini. Niat banget ini Pak Jen, pakai jas. Ini menyesuaikan nama foto yang di ini ya, foto yang di Kube Astronaut ya. Kurang lebih sama sepertinya. Mana ini Mas Ibnu? Ada komentar Mas Ibnu terkait pakaiannya jenderal? Luar biasa. Biasanya nggak seperti ini Mas Ibnu ya, kalau di Iya. kantor Mas Ibnu. Rapi sekali. Pangling saya. Ini unik ini, jenderal yang unik nih. Oke. Coba tes share screen aja, Pak. Dirimu yang share screen kali ya, Mas? Oh, aku aja yang share screen. Iya, sepertinya. Sip, aman sih.
Sedikit disclaimer ya teman-teman, kalau kemarin roadmap kan emang kita kebanyakan belajar ya, jadi teoretikal, akan slide-nya akan panjang, kita akan banyak penjelasan di dalam slide-nya, tapi karena ini kan lebih ke obrolan, jadi emang konsepnya kita akan lebih banyak moderasi, obrolan, dua arah, mungkin slide-nya cuman jadi, kalau aku bilang bullet point untuk jadi pengarah kita mau ngobrol kemana, gitu, dan utamanya kita akan sharing dari Jenderal yang udah sertifikasi beberapa kali di Kubernetes, kemudian gimana dia dapetin Kube Astronaut itu keberapa Pak kemarin Pak? Keempat atau ketiga ya? Keempat. Keempat ya? Keempat dan terakhir berarti kan sebenarnya sekarang kondisinya. Iya, Belum ada saat ini lagi ya? sepertinya belum ada lagi. Jadi Ya, teman-teman oke. mohon, karena jaket saya tertahan sampai ada Kube Astronaut lain dari Indonesia ya. Nah ini sebenarnya Sayang sekali. terselubungnya adalah kenapa adanya sesi ini itu karena Jenderal butuh temen yang lulus Kube Astronaut karena jaketnya nggak bisa dikirim kalau cuma satu orang yang di Kube Astronaut. Kalau yang 3 orang sebelumnya kan udah dapat ya, karena mereka 1 tahun sebelum, setengah tahun lah sebelum Ya, lulus ya. kurang lebih mungkin dari awal 2024 sepertinya. Nah itu, kebetulan aku sendiri nggak bisa membantu Jenderal, aku ujian CKS juga masih gak lulus kemarin, dan beberapa orang juga sama, jadi siapa tahu nanti Kube Astronaut lain munculnya dari sesi ini. Amin, Yes. amin. Oke, mungkin kita izin mulai teman-teman. Karena masih ada yang baru join, aku izin sedikit opening tentang DevOps Focus Group. Teman-teman, sekali lagi DevOps Focus Group ini sebenarnya grup kecil yang kita buat untuk bareng-bareng belajar DevOps. Dan DevOps ini kan kita bisa omong sebenarnya teknik jurusan atau sebuah job desk yang cukup luas areanya. Kita akan cover belajarnya dari nol di salah satu sesi namanya Roadmap DevOps Sharing Session, dan yang lainnya ini namanya Tech Talk. Ini adalah topik-topik yang nggak harus untuk entry level, jadi bisa jadi ini untuk orang-orang yang sudah expert, mau sharing tentang tools yang dia pakai, mau sharing tentang pengalaman yang dia pakai, itu boleh. Nah ini adalah wadahnya di Tech Talk ini akan berbeda dengan roadmap. Teman-teman yang udah join di Telegram, di Discord, kalau nanti mungkin mau mengulang, mendengarkan ulang, nanti ini rekaman akan dikirim akan diupload di YouTube. Nanti linknya akan ditaruh di modul, di sharing modul di grup. Jadi nanti jangan takut, termasuk slide-nya insya Allah akan kita share gitu. Mungkin itu aja. Monggo Pak Jen dimulai aja. Aku bantu moderasi di tengah-tengah. Baik, baik, selamat malam teman-teman. Di sini bersama Mas El di DevOps Focus Group kali ini, sesuai bahasannya, kita akan membahas tentang apa itu Kube Astronaut dan bagaimana how to become one lah istilahnya. Baik Mas, the next Indonesian Kube Astronaut. Ya. Tapi ini beneran the next Indonesian kan ya? Karena sampai sekarang yang terakhir adalah Jenderal itu tahun berapa Pak? Tahun lalu 2000. Tahun lalu, saya akhir tahun lalu, sepertinya November atau Desember saya lupa. Oke. Ya ini semoga segera, karena di luar Kube Astronaut sekarang ada program lain yang logonya diubah jadi namanya Golden Kube Astronaut ya. Kayak Golden Kube Astronaut atau apa yang warnanya ini kan yang menyelesaikan semua Linux Foundations ada kan ya. Sedikit berbeda kayak sama ini karena Kube Astronaut udah punya 1000 orang. Jadi ini program lanjutannya adalah Golden Kube Astronaut. Nah kita belum ada sama sekali, kalah jauh sama India tentunya, sama Singapura gitu. Oke, mungkin perkenalan Pak Jen. Tolong diperkenalkan nama panjangmu ini artinya apa? Panjang saya artinya apa? Baik, perkenalkan sekali lagi, nama saya Jenderal Muhammad Yusuf Ziaul Haq. Saat ini kurang lebih saya memiliki kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun. Pak hilang slide-nya Pak. Mas El? Mana Mas El ini? Sorry Jen, terjadi misinfo. Sebentar, tak pindah PC lagi. Oke. Baik, jadi untuk saya sendiri kurang lebih baru berkecimpung di dunia DevOps selama 4 tahun. Mungkin sepertinya bahkan belum bisa dibilang medior ya, sepertinya karena saya lihat kalau di Infolocker itu sepertinya untuk menjadi medior itu butuhnya 5-7 tahun biasanya Mas El. Dan kadang test stack baru pun dibutuhkannya
5 tahun pengalaman untuk jadi medior sepertinya. Jadi ya mungkin saya masih bisa dianggap junior menuju medior atau medium level. Sebelumnya saya pernah bekerja di 3 perusahaan, yaitu di Excelbyte Yogyakarta, Privy juga Yogyakarta, dan saat ini saya di AMDocs dan bervendor ke salah satu perusahaan telco juga di Indonesia. Dan untuk ketiga-tiganya saya kurang lebih berada di DevOps, yang mana cukup bisa dibilang hampir pernah memegang semua hal, mungkin kecuali on-prem. Jadi untuk semua hal yang ada di cloud, CI/CD, monitoring, service, dan segala macamnya pernah saya coba. Jadi ya itu lumayan membantu, cukup membantu ketika saya mengambil sertifikasi ini karena saya pernah mencoba hands-on langsung ya. Jadi saya rasa memang pengalaman hands-on ini yang sebenarnya berharga karena ketika misalnya kita mengambil sertifikasi itu kebanyakan sertifikasinya adalah berupa apa namanya Mas El, berupa teori ya, berupa teori, berupa teori dan knowledge base gitu. Kali ya. Studi case ya, study case. Sehingga mungkin ketika teman-teman yang mungkin baru entry level atau misalnya memang belum sepenuhnya memegang hal tersebut, istilahnya masih ngawang gitu dan hanya bisa menjawab berdasarkan teori. Ini sangat membantu saya terutama ketika kemarin saya sertifikasi yang DevOps Engineer Profesional. Walaupun sebenarnya saya benar-benar nggak megang secara keseluruhan, tapi setidaknya saya punya base knowledge untuk memahami dan bisa memformulasikan solusi apa yang cocok untuk study case yang diberikan, kurang lebih seperti itu. Kalau dalam ujian ya, kalau dalam edukasi gitu kita ada nyebutnya educated guess gitu. Jadi kita menebak-nebak jawaban, tapi tetap berdasarkan sedikit pengalaman yang kita punya sama kayak kita eliminasi jawaban. Ini kayak, oh ini nggak mungkin nih jawabannya kayak gini dan lain-lain. Nah itu baru bisa muncul educated guess itu ketika kita udah pernah pegang setidaknya. Jadi memang semua sertifikasi profesional, baik itu Kubernetes, baik itu cloud kayak GCP atau AWS, tidak disarankan untuk orang-orang yang baru pegang. Ya, sepakat ya, Jen? Sepakat. Nah, itu. Jadi ini juga nanti kita akan jelaskan apa sih prerequisite, terus kemudian kayak saran-saran kalau teman-teman sebelum ambil CKA ini, kayak gimana. Bukan berarti teman-teman sekarang belajar DevOps hari ini beli juga di Linux Foundation, gitu. Daripada nanti uangnya hangus karena nggak lulus ya, jadi kita akan jelaskan beberapa saran kayak gitu. Oke. Kemudian learning objective kali ini adalah kita akan mengenalkan atau mengetahui apa itu CNCF dan Linux Foundation. CNCF dan Linux Foundation ini dua hal yang berbeda, walaupun mereka akhirnya bukan bekerja sama, terintegrasi ya, apa Mas? Ya, kayak kolaborasi gitu ya. Iya, kolaborasi ya. Dalam menjadi satu komunitas untuk memang mengembangkan bagaimana cloud native dan kita sebagai engineer, sebagai DevOps berkembang bersama gitu. Nah, ini teman-teman satu hal yang mungkin aku highlight. Nantinya pada topik CNCF ini, maybe kita akan cuman highlight sedikit banget tentang apa itu CNCF in the introductions. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah nanti di luar sesi ini teman-teman tetap harus sangat aku sarankan untuk mengulik lebih lanjut tentang apa itu CNCF. Karena kalau teman-teman udah masuk ke cloud, udah masuk ke DevOps, yang namanya cloud native, yang namanya open source itu adalah temannya kita, teman keseharian kita, dan kebanyakan aplikasi open source itu sekarang banyak yang berada di bawah CNCF ini gitu. Learning objective yang kedua, kalau aku mungkin kemarin, ini sebenarnya request dari aku ya, untuk mengenalkan apa itu Kube Astronaut. Tadi aku sudah sempat dimention sama Jenderal sedikit, tapi nanti kita akan jelaskan terkait kayak benefit, terus apa aja berarti Pak? Benefit, kemudian requirement ya? Iya, secara garis besar. Atau sebenarnya kenapa gitu? Kenapa mungkin Anda ingin menjadi Kube Astronaut gitu? Walaupun memang sebenarnya tidak wajib ya. Cuman memang ada benefitnya sendiri gitu, terutama jika teman-teman punya rencana untuk go internasional lah istilahnya. Ya, kemudian yang kedua, langkah-langkah menjadi Kube Astronaut. Kita nanti
Nah, di roadmap-nya ini mungkin ini tidak menggunakan roadmap standar, tapi ini adalah berdasarkan mungkin pengalamannya jenderal. Jadi kayak mana sertifikasi yang harus didahulukan, mana yang bisa kita akhirkan, kemudian mana yang sebenarnya kalau bisa itu apa ya diambil setelah yang lain lulus dan lain-lain gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi jenderal dan nanti akan ada sharing session khusus yang nanti teman-teman bisa tanya terkait experience-nya jenderal selama ngambil 5 sertifikasi Kube Astronaut ini. Gitu. Baik. Kemudian sekarang kita membahas soal CNCF atau Cloud Native Computing Foundation. Teman-teman jangan lupa ingat singkatannya karena ini saya tipis-tipis ada soal yang menanya gitu, menanyakan apa CNCF itu. Jadi ya bisa dibahas nanti saat kita itu di KCNA. Oke. Tapi sekarang kita lanjut ke introduction to CNCF and Linux Foundation. So what is CNCF? CNCF stands for Cloud Native Computing Foundation. Dan sesuai namanya berarti kita di sini fondasi untuk Cloud Native Computing, di mana ini adalah rumah untuk Kubernetes dan open source project lainnya yang secara global itu biasanya berbasis di teknologi cloud computing. Dan juga kita di sini mempromosikan dan mendevelop ya Mas El. Kita mempromosikan dan mendevelop sebagai komunitas cloud native teknologi seperti yang sudah lulus itu seperti Helm, seingat saya. Kemudian ada Prometheus, ya Kubernetes itu sendiri. Kemudian ada Envoy dari Istio dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan teknologi open source dan cloud native. Ini semuanya berkembang di dalam komunitas CNCF, kurang lebih seperti itu. Dan CNCF sendiri mereka punya standar, saya lupa ada 3 tahap yang dari incubating sampai graduation. Itu proses yang jika teman-teman ingin mendevelop suatu tools yang bisa menjadi standar publik gitu untuk kita sebagai komunitas DevOps global. Kemudian untuk Linux Foundation sendiri adalah non-profit advancing professional open source training. Jadi untuk Linux Foundation mereka mengenable atau menyediakan platform bagi engineer profesional seperti teman-teman semua untuk mendapatkan training atau pelatihan dan ilmu yang sekiranya diperlukan untuk untuk dapat menjelajahi dan mengoperasikan teknologi-teknologi open source yang yang terutama disediakan oleh CNCF ya. Dan sesuai poin kedua, Linux Foundation collaborates with CNCF to offer certification. Jadi terutama karena khususnya untuk Kube Astronaut sendiri, kelima sertifikasi yang diperlukan yaitu CKA, CKS, CKAD, KCNA dan KCSA itu semuanya disediakan oleh Linux Foundation, di mana CNCF yang sebenarnya lembaga yang akan memberikan title Kube Astronaut berdasarkan sertifikat yang teman-teman beli di Linux Foundation. Ya, tapi ini masih menjadi satu pertanyaan ya, termasuk untuk personal adalah gimana awalnya hak untuk menyelenggarakan sertifikasi ini muncul gitu. Karena kan mereka awalnya non-profit organization ya, kemudian munculnya sertifikasi ini kan berbayar dan yang tiap tahun kita tahu angkanya selalu naik kan ya. Jadi sebenarnya ini tuh bisa jadi adalah cara mereka untuk merubah dirinya dari yang awalnya non-profit organization jadi profitable organization dengan sertifikasi gitu. Tapi emang proven bahwasannya saat ini, sedikit disclaimer, aku udah pernah interview di lebih dari 30 perusahaan internasional dan salah satu sertifikasi yang paling mereka utamakan itu sebenarnya di CKA, kayak Kubernetes kayak gini, atau Red Hat, atau yang lainnya adalah yang cloud provider gitu, yang kayak GCP, AWS gitu. Karena mereka merasa apa yang disediakan Linux Foundation ini standarnya cukup tinggi dan terbukti ya Pak, bahkan soal-soalnya ini nggak bisa dibilang mudah, bahkan untuk orang yang udah pernah pegang GCP, pernah pegang Kubernetes gitu kan. Memang
dibikin ini high level, minimal orang-orang yang sudah intermediate lah pengetahuannya di sisi Kubernetes kayak gitu. Benar. Mungkin bisa dalam hitung setahun mungkin minimal Ya, bisa dan selesai. itu Bisa kayaknya gimana? kalau setahun pun itu harusnya yang kayak production ready applications kan Pak ya. Jadi Betul, bukan yang betul. kayak kita mainan di lokal selama setahun. Bisa kalau teman-teman coba dalam arti kayak fokus gitu ya 1 tahun belajar. Tapi kalau teman-teman belajarnya 1 minggu 1 kali, mungkin nggak akan kekejar karena skenario-skenario yang muncul itu sesuatu yang kalau aku ngomong itu modelnya adalah use case atau study case dari perusahaan-perusahaan yang production ready kayak gitu. Kalau di lokal kayak contoh deh, di lokal nggak mungkin ada skenario kita pengen ngupgrade cluster Kube orang kita jalan normal di versi berapapun gitu kan. Sedangkan di beberapa sertifikasi Kubernetes nanti update cluster secara manual itu jadi hal utama. Kemudian kayak contohnya skenario yang nggak akan kita dapat kalau kita belajar manual itu lokal, kita nggak belajar bikin Kube dari nol. Biasanya kita udah pakai tools kan, Minikube Betul. atau semacamnya gitu. Ya. Oke, lanjut Mas. Bagaimana? Yuk. Oke. Baik, lanjut ke sesi berikutnya, itu Kubestronaut Introduction. Apa itu Kubestronaut sendiri? Jadi secara sederhana atau secara garis besar, title atau Kubestronaut sendiri diberikan kepada individual yang berhasil menunjukkan kemampuannya dalam bidang Kubernetes dan cloud native secara general. Kenapa saya sebut juga cloud native? Karena sertifikasi yang khusus untuk Kubernetes sendiri hanya ada 3, yaitu CKA, CKAD, dan CKS. Sedangkan 2 sertifikasi lainnya yaitu KCNA dan KCSA. Keduanya itu tidak sangat fokus ke Kubernetes, tetap ada di Kubernetes, tapi lebih besar ke arah cloud computing itu sendiri dan cloud native. Mungkin karena gini kan Pak Jen, sebenarnya jembatan antara teman-teman yang belum pernah pegang Kube, kemudian beralih ke Kube, itu ada di si KCNA dan KCSA. Betul. Jadi dia banyak yang akan menjelaskan tentang tooling kan ya, tooling, kemudian cloud computing, kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah open source yang ada di CNCF. Ya, Itu kalau aku nyebutnya sebenarnya KCNA dan KCSA ini adalah jembatan untuk teman-teman yang mau sertifikasi CKA atau CKAD atau CKS, tapi belum mungkin kurang experience di Kubernetes. Jadi biar kerasa dulu bentuknya, soalnya option pilihan ganda gitu kan. Betul. Karena jadi KCNA dan KCSA itu lebih ke fundamental tentang cloud native, tentang Kubernetes, tentang tooling di DevOps, apa itu seperti monitoring, service mesh, itu lengkap dan security-nya juga ada di KCSA, itu lengkap di fundamentalnya. Sedangkan untuk 3 sertifikasi lainnya itu fokus di technical Kubernetes. Nah, kemudian Kubestronaut ini established by CNCF, disediakan oleh CNCF, itu bukan disediakan, diakui lembaganya, dinaungi oleh CNCF gitu, yang untuk memvalidasi bahwa sertifikasi dan title yang diberikan itu apa namanya Mas? Menjamin bahwa individu tersebut, kalau kita kasarnya berarti verified lah ya, terverifikasi bahwasannya ini orang yang benar, kemudian dia nggak lewat, contoh kasarnya adalah nggak lewat calo dan semacamnya, karena emang melalui prosedur yang cukup ketat gitu. Benar. Kemudian untuk benefitnya, salah satu benefitnya adalah eksklusif Kubestronaut jaket. Jaketnya warna biru, walaupun saya pribadi belum dapat. Jadi teman-teman dipersilakan untuk mendaftar dan mendapatkan title-nya, sehingga saya juga bisa dapat ya teman-teman. To show off your elite status. Oke. Elite statusnya ini sesuatu yang diperlukan kan Pak Jen ya, karena katanya belum bisa masuk Kubestronaut Gang kalau belum pernah foto pakai jaket birunya gitu. Benar. Nanti belum bisa join sama Yongkang ya. Iya, sebenarnya saya kemarin nanya apakah ada cara lain, terus katanya disuruh ke KubeCon di India sebenarnya tahun kemarin. Tahun ada KubeCon di India. Desember. Iya, betul. Cuman memang saya tidak berkesempatan untuk datang, sehingga ya sudah, saya menunggu teman-teman yang lain saja untuk mendapatkan title Kubestronaut ini. Oke.
Kemudian ada Cradly Badge, yaitu Cradly Badge ini yang biasanya teman-teman biasanya punya yang sudah sertifikasi, itu sertifikasinya biasanya integrate langsung dengan Cradly, di mana Cradly adalah suatu tempat atau suatu platform yang bukan mengkoleksi ya mengkoleksi dan memverifikasi bahwa suatu individu itu mempunyai sertifikasi ini, dan teman-teman bisa pajang di LinkedIn juga, dan mungkin biasanya tech recruiter juga bisa verifikasi dari Cradly. Ya, kalau bahasa kerennya sih Cradly itu kayak centralized certifications atau badge gitu ya. Jadi nggak cuman Kubernetes yang akan muncul di sana. Kalau teman-teman sertifikasi GCP, AWS, Cisco, Mikrotik itu nanti bisa nyambung ke sana. Mikrotik kayaknya sekarang udah, dulu belum. Bahkan sesimpel kalau teman-teman belajar Python di Cisco Foundation tuh mereka punya, Python Institute mereka punya sertifikasi, itu semua nyambung. Nah itu sebenarnya kalau aku nyebut ini adalah portofolionya orang DevOps. Betul. Karena kita nggak bisa kayak programmer, kita nggak punya portofolio yang bisa kita taruh GitHub sesimpel itu. Banyak infrastruktur yang kita bikin itu tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan kita kena NDA untuk kalau kita mau sharing info tentang apa yang kita bikin sebelumnya. Nah, gimana cara kita proof bahwasannya kita mampu dan capable untuk mengerjakan task di bidang Kubernetes ya, dengan menunjukkan kita lulus ini, kita punya Cradly, kita punya badge-nya tertera, pasang aja di CV kayak gitu. It's proven, namanya pasti sesuai dengan apa yang kamu pasang di kalau aku nyebutnya di KTP ya, berarti kan kita suplai KTP kan ya, pas daftar. Karena harus sesuai, namanya harus sama persis dengan sama legal name ya. Nama legal yang kita miliki di baik itu di paspor atau di kartu penduduk, ID card. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Ketiga adalah access to dedicated private Kubernetes channel and mailing list. Jadi setelah mendapat title Kubestronaut, kita nanti akan dihubungi. Jadi kita memang punya Slack, CNCF-nya sendiri punya Slack, dan ada Slack khusus dan mailing list khusus di mana para Kubestronaut ini bisa berbagi atau berkomunikasi, forum lah istilahnya, sharing atau misalnya kritik dan saran. Jadi mungkin ada bocoran internal adalah beberapa Kubestronaut menginginkan bahwa sertifikasinya itu untuk extend sertifikasi itu dipermudah. Contohnya adalah ketika kita telah melakukan KCNA, kemudian kita melakukan update CKA kita atau melakukan ujian ulang terhadap CKA, ketika lulus maka KCNA-nya akan ikut diperbaharui juga. Kemarin ada diskusi seperti itu untuk mempermudah maintain status Kubestronaut kita gitu, karena memang ya tidak semua orang dan tidak semua perusahaan memberikan privilege menyediakan sertifikasi gratis ya Mas El ya. Iya. Jadi nggak usah nyindir Pak, ini nggak usah nyindir Pak. Aku tahu ini tujuannya nyindir kantor ini. Loh Enggak, kan enggak gitu Mas El. Kita tidak buka-buka dapur. Tapi kan memang kenyataannya tidak semua perusahaan memfasilitasi ya. Ada kan, jadi sertifikasi ini tuh kadang kita harus merogoh. Kocek cukup. Ini disclaimer ya teman-teman. Pricing Kubeastronaut untuk jadi Kubeastronaut ini kalau nggak pakai promo ini udah bisa sampai hampir 20 juta. 6 kali 3 tambah 400, hampir 30 juta teman-teman, sebenarnya hampir 25 lah. Kalau kita nggak kena promo, jadi ya kalau nggak dibantu oleh perusahaan, tentunya agak sedikit kesulitan kayak gitu. Oke, ya ini Pak, tolong di-sharing sekalian dong, dari seluruh sertifikasi Kubeastronautmu ini apakah di-cover oleh perusahaan kah atau benar-benar full pakai uangmu sendiri dengan promo atau gimana? Untuk sebelumnya saya pernah beli CKA 2 kali, dan dua-duanya menggunakan uang saya sendiri ya. Tapi tentu saja dengan diskon 40-60%. Jadi tidak mungkin saya membelinya di harga 100% ya teman-teman. Itu sangat, ya kecuali kalau saya punya uang sebanyak itu saya nggak akan jadi DevOps sih, tapi jadi ya, saya tetap beli dengan diskon. Tapi syukurnya adalah di perusahaan saya saat ini beberapa sertifikasi, yaitu untuk sertifikasi Linux Foundation, Kubernetes, GCP, AWS itu
fully covered. Jadi memang ada perusahaan yang mendukung karyawannya untuk berkembang. Karena dengan kita berkembang, maka kita juga akan menjadi lebih produktif terhadap Ya. dan membantu produktivitas perusahaan itu sendiri. Jadi kita di sini timbal balik, bukan timbal Ya, karena balik sih, sebenarnya saling value menguntungkan. ya value kita akan ningkat dengan sertifikasi ini. Bahkan bisa jadi kita yang awalnya nggak tahu use case atau tools security di dalam Kubernetes, kita jadi tahu ketika kita sertifikasi CKS contohnya. Kita jadi bisa menerapkan itu gitu kan. Sebenarnya hal ini juga bisa di cover sama si benefit yang nomor 4 ini ya, Pak Jen. Betul. Kalau udah jadi Kubi Astronaut, nanti perpanjangannya itu teman-teman bisa dapat 50% kupon diskon yang tiap tahun 1 kali ya, kalau nggak salah. Saya ya setahun sekali dikasih, dan itu dikasih 5. Jadi memang jika untuk 5 sertifikasi. Oh, dapat langsung 5 ya? Iya, dapat 5. Jadi namun yang voucher saya yang tahun kemarin sebenarnya sudah expired, jadi mungkin menunggu update voucher yang tahun ini. Dan kalau nggak salah kupon ini bisa dibagikan ke orang nggak sih, Pak? Betul. Jadi kemarin sebenarnya saya menawari Mas L, cuman ketika pas saya nawari Mas L itu kebetulan emang sudah dekat dengan Cyber Monday ya Mas, Cyber Monday atau Black Friday, dan diskonnya memang lebih besar di 60%. Jadi 60 mungkin sama 65 Pak kalau di Black Friday. Oh iya betul, jadi memang tidak terlalu relevan akhirnya diskon 50% ya. Cuman Malam ya ini akan ada kuis berhadiah kupon. Aku sebenarnya punya 1 kupon lainnya. Sedikit tambahan lagi ya Pak Jen. Sebenarnya kupon nggak hanya didapat ketika jadi Kubi Astronaut. Kalau nggak salah kita itu dapat 1 poin per $1 yang kita spend nggak sih? Oh, di Linux Foundation ya, betul. Jadi kalau teman-teman pernah beli 1 sertifikasi harganya anggaplah $500 gitu ya. Teman-teman dapat 500 poin di Linux Foundation, dan 500 poin ini bisa dijadikan 50% diskon untuk ambil sertifikasi lain kayak gitu. Aku ada sebenarnya, tapi kayaknya belum ada rencana di sini. Maybe next time yang pas waktu bahas CKA, karena nggak kepake juga. Aku udah beli semua sertifikasinya, belum ujian aja. Gitu, jadi nggak kepakai. Next time lah, kalau gitu. Yang terakhir ini dijelaskan Pak benefitnya. Aku sendiri belum nangkep. Benefitnya adalah sebenarnya sesederhana diskon tiket Mas El untuk acara KubeCon atau Kube Days. Mungkin seperti Kube Days tahun kemarin yang kita di Jakarta itu HTM-nya bisa dapat diskon jika kita mau beli. Sederhana tapi kalau itu sih. Kalau Kube Days nggak terlalu kerasa ya Pak ya, karena Kube Days kan eventnya lokal, dibayari kayak kemarin 75.000 doang kan? Betul. Oh, tapi kalau seandainya kayak KubeCon yang di Jepang ya, kan harganya sekarang early bird-nya itu sekitar 999 USD, berarti 16 juta. Itu berarti dapat 20% ini ya? Bisa dapat 20% diskon, ya kurang lebih seperti itu. Mayan. Minta tolong dikirim ya Pak, sekalian malam ini. Oke. Mungkin lanjut ke topik selanjutnya Pak. Oke. Kemudian sesuai yang disebutkan sebelumnya, untuk menjadi seorang Kube Astronaut, there are 5 certification that we have to pass ya. So there's like CKA, CKAD, CKS. Jadi ada CKA, Kubernetes Administrator, CKAD, Kubernetes Application Developer, dan CKS, Kubernetes Security Specialist. Ketiga sertifikasi ini adalah performance based test menggunakan lab, proctored, yaitu diawasi, lumayan ketat. Seingat saya requirement-nya itu pertama harus di ruangan sendirian, tidak boleh di tempat publik, tidak boleh ada suara yang mengganggu, tidak boleh ada barang-barang yang berceceran. Jadi sebisa mungkin memastikan bahwa tidak ada kecurangan, kurang lebih seperti itu ketika ujiannya. Banyak sih aturannya sebenarnya kalau teman-teman nanti ujian CKAD nih, malah dia lebih, kalau aku merasa dia jauh lebih kompleks dibandingkan ujiannya kayak AWS, GCP, atau Red Hat. Karena dia harus memastikan tembok nggak boleh ada kayak contekan, kayak nggak boleh ada stiker, nggak boleh ada kayak figura yang isinya tulisan. Pintu harus ditutup kalau bisa kan ya, nggak boleh ada jendela yang kelihatan orang riwa-riwi. Kemudian nggak boleh pakai headset, nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh kacamata boleh, tapi nggak smart glasses ya nggak boleh. Yang nggak boleh itu kayak smartwatch juga nggak boleh sama sekali. Nah, itu jadi cukup ketat sih, kayak bahkan kayaknya kalau nggak salah gelas ini juga wajib gelas yang nggak ada tulisannya deh kalau nggak salah, gelas bening atau botol bening ya. Botol bening. Jadi
cukup kalau aku bilang dia sulit. Dan kalau ditanya sama nggak sama Red Hat secara kesulitan, mirip-mirip aja karena sama-sama hands-on praktis. Mungkin sedikit perbedaannya adalah kalau Kubernetes ini tolong dibenerin ya Pak Jen ya. Ya. Kalau Kubernetes itu kita kalau gagal satu soal, anggaplah kita ngehapus satu cluster di satu soal, itu nggak terlalu mengimpact ke keseluruhan. Kalau Red Hat, coba Ya. ada RHC yang pernah RHCSA, teman-teman udah ngerjain dari A sampai Z gitu ya, yang terakhir disuruh LVM, terus kemudian partisinya rusak. Itu kalau partisinya rusak, terus Bubar. nggak bisa start, nggak bisa booting, nilainya 0 teman-teman. Nah kalau yang Kube Astronaut ini kayak CKA, CKAD, CKS itu nanti punya beberapa cluster kan Pak ya. Jadi Betul. minimal paling ya di cluster itu aja yang rusak. Sebenarnya klasternya saya lupa. Tapi oh iya ya, ada beberapa klaster dan biasanya di tiap soal pun ketika itu di klaster yang sama, biasanya namespace-nya di namespace yang berbeda atau misalnya Benar. resource yang berbeda. Jadi ketika teman-teman apa namanya ya, ngacak-ngacak satu soal itu kemungkinan besar karena dia isolated tidak akan berimpact ke soal yang lain. Ya, Kurang lebih kecuali seperti emang itu. dia mainnya udah nggak di level application ya, tapi main kayak, bukan main di Kubernetes level, tapi main di OS, kayak upgrade cluster dan lain-lain itu bisa pengaruh ke komponen lain gitu sih. Dan satu hal yang penting aku rasa nggak ada di penjelasan tadi adalah semua sertifikasi Kubernetes ini dia nggak sequence. Jadi ngerjain soalnya bebas urutannya. Betul. Mau di skip 1, 2, 3 gitu. Kalau Red Hat biasanya dia sequence. Jadi kayak kalau OpenShift gitu ya, OpenShift yang Kubernetesnya punya Red Hat, harus mulai dari nge-build image, Docker, kemudian bikin dari pakai Podman, sampai nanti ke deploy, itu urut. Gagal satu itu menyebabkan kegagalan sampai akhir. Nah, sedangkan kalau Kube ini nggak kayak gitu. Jadi kalau nemu satu soal yang sulit, tinggal aja nggak sih? Iya, karena daripada teman-teman membuang waktu, karena waktunya sendiri cukup singkat ya, sebenarnya 2 jam. Tapi memang teman-teman sudah memiliki, sudah lumayan fasih dengan Kubernetes, yang misalnya bisa menyelesaikan semua soal dalam setengah jam. Itu ya jika teman-teman tidak seperti itu, saya rasa ketika menemukan soal yang sulit, itu ditinggal dulu aja. Karena ya kita main waktu gitu. Ya, terus kalau aku rasa emang lebih baik kita nyari poin dari nyari poin-poin receh dari soal-soal yang mudah yang biasa kita udah pernah kerjakan daripada kita menghabiskan waktu setengah jam untuk ngerjain satu soal sulit. Walaupun memang mungkin poinnya lebih gede di satu soal sulit tadi gitu, tapi kita lebih baik mengais koin-koin kecilnya tadi kalau aku nyebutnya gitu. Nah, ini ya pricingnya teman-teman. Kalau di total itu sekitar 1.700 USD. Yang mana ya bener lah tadi di angka sekitar 20-an. Ya 25 juta. Ini tanpa promo. Jadi kalau promo aku sangat menyarankan nunggu di Black Friday atau Cyber Monday. kalau enggak ini ya Cyber Monday. Biasanya di akhir November atau awal Desember diskonnya bisa sampai 60 atau 65% ditambah ada bundling. Bundling juga ya. Kalau ini diambil 5-5-nya kalau nggak salah kemarin masih di 500 apa 800 Pak? Saya USD. nggak ngecek ya. Aku juga nggak ngecek sih kemarin kayaknya. Tapi jauh lebih murah sih teman-teman. Gitu. Kalau makanya teman-teman dekatku yang kita circle ngopi Jogja, biasanya kita nabung dulu dari Januari sampai November. Nah itu November nanti dihanguskan untuk Kubernetes, terus habis itu ujian nggak lulus, tahun depan diulang gitu lagi. Hangus lagi. Hangus lagi. Apa-apa, yang penting kan upayanya dikerjakan gitu. Oke, next topik Pak, tentang si program-programnya di Kube Astronaut. Gimana sih kita urutan jadi Kube Astronaut itu sebaiknya? Baik, jadi ini bagaimana kita menyiapkan ilmu dulu ya sebenarnya, karena Kube Astronaut sendiri itu kan isinya yang jelas pertama Kubernetes, kemudian Cloud Native Tooling, kemudian DevOps centric ya, segala hal yang berkaitan dengan DevOps yang mungkin teman-teman sudah familiar dan kerjakan tiap hari gitu, seperti monitoring, internet network service mesh segala macam itu ada dibahas secara
basic sebenarnya, basic knowledge-nya di ujian-ujiannya KCNA dan KCSA untuk security juga terutama. Karena saya yakin tidak semua orang mungkin familiar dengan security-nya itu sendiri ya. Jadi di sini untuk pertanyaannya bisa ditaruh Q&A dulu nanti ya Mas. Kita Ya, dijawab di akhir. aku bantu tulis ke Q&A aja, Oke. Pak, santai. Kemudian jadi pertama kita belajar fundamental, Kubernetes fundamental, fundamental Linux, fundamental cloud native ya. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali resource yang bisa kita gunakan. Saya cukup beruntung untuk bisa mendapatkan privilege Udemy learning course gratis seperti Udemy dan Code Cloud dari perusahaan-perusahaan saya yang saat ini dan sebelumnya. Jadi itu cukup membantu untuk belajar ya, untuk fundamental-fundamental yang ingin saya pelajari dari fundamental sampai advance itu biasanya teman-teman bisa temukan di course-course yang berbayar. Namun sebenarnya banyak course gratis juga jika teman-teman tahu belajar di mana gitu. Namun saya rasa ini juga tujuan dari komunitas DevOps Focus Group ini gitu. Jadi kita juga di sini bisa sharing session, kita bisa berbagi knowledge ataupun technical gitu ya, saran teknis. Jadi ini juga salah satu tujuan kita membangun komunitas ini. Saya rasa seperti itu. Ya, kemudian sama ini sih Pak Jen ya, sedikit trivia. Sebenarnya komunitas ini tuh muncul malah di DevOps Day, kita ngobrol-ngobrol ya pas waktu itu kayak kebetulan Jenderal ini udah pindah ke QBD. Pindah ke Jakarta cukup lama, jadi kita nggak catch up setengah tahun ya kayak Pak Jen ya. Kurang lebih ya. Pas ketemu kayaknya kita merasa beberapa orang itu perlu untuk berprogres lah. Kalau kita ngomong, kita dulu rapid banget progresnya. Terus kalau udah nggak ada teman belajar, kayak aku kerja remote gitu ya, nggak ada teman belajar, jadi kita kayak slow lagi belajarnya. Nah itu kita ngobrol-ngobrol. Ada salah satu teman juga yang baru pulang dari Dubai waktu itu, ngajak bikin grup. Ya udah kita bikinlah dulu grup gitu. Jadi lalu ada yang kompor gas nongkrong pas ngopi. Ya ini benar, salah satunya Mas Eka nih ngomporin lah itu pas waktu pulang, nyuruh bikin grup aja karena dia kan punya grup naik pelajar data. Nah kenapa nggak ada pelajar DevOps gitu. Jadi ya kita bikinlah grup kecil ini kayak gitu. Jadi goalsnya adalah untuk belajar bareng-bareng gitu. Ya, betul. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya adalah practice in a hands-on lab environment. Jadi sebenarnya nggak harus lab ya. Kita mungkin teman-teman jika punya laptop second atau komputer yang tidak dipakai, itu teman-teman bisa gunakan untuk menjadi home lab. Jadi teman-teman bisa langsung berlatih hands-on membangun Kubernetes sendiri seperti pakai Minikube atau Rancher. Itu teman-teman bisa bikin local cluster, mencoba ya dengan aplikasi kecil. Bisa juga coba networking kalau teman-teman punya will untuk melakukan itu. Misalnya teman-teman punya 2 device yang berbeda, teman-teman otak-atik bagaimana networkingnya berjalan gitu ya Mas. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa lakukan jika teman-teman punya perangkat dan kemauan gitu. Sebenarnya berangkat awalnya adalah dari kemauan tentunya ya. Kalau ada kemauan, teman-teman bisa berangkat belajar walaupun tanpa device. Ya siapa tahu teman-teman jadinya terbiasa mendengarkan teori, mendengarkan melihat orang mengerjakan, lama-lama teman-teman bisa tiru gitu ya. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi banyak orang itu yang praktikal, otaknya baru bisa menangkap anchor point ya. Anchor point itu kayak nanam satu ingatan yang long term memory ketika dia hands on, kayak aku contohnya. Jadi butuh device gitu. Jadi yang kedua adalah device. Dan device yang dimaksudkan sebenarnya nggak harus yang segede itu ya Pak sebenarnya. Kayaknya laptop sekarang itu pasti minimal udah pada 8 GB RAM-nya. Kayak udah sangat cukup untuk jalanin Minikube. Betul. Kemudian pakai Docker kecil-kecilan, dia deploy pods kecil-kecilan harusnya cukup sih untuk memahami Kubernetes fundamental. Kalau aku ngomong di Indo, salah satu orang yang topik tentang Kubernetes fundamentalnya ini itu di web programmer zaman now. Yeah. Itu cara dia menyampaikan fundamentalnya Kubernetes enak gitu. Jadi kalau teman-teman punya waktu luang,
silakan diikuti YouTube-nya, dan itu cukup panjang kalau aku ya Pak Eko. Ya panjang banget sebenarnya, lebih dari 5 jam kalau teman-teman ngikutin semua seriesnya gitu tentang Cube. Dan itu bisa dipraktekkan pelan-pelan di Minikube gitu. Betul. Jadi kemudian kadang juga di komunitas Discord kita ada yang bagi-bagi, bukan voucher, apa ya Mas namanya? Bagi-bagi kredit. Kredit. Ya, bagi-bagi kredit. kredit yang itu juga bisa digunakan teman-teman untuk trial ya istilahnya, trial. Jadi trial mencoba-coba deploy sesuai kredit yang didapatkan gitu. Jadi itu biasanya siapa cepat dia dapat itu. Ya Jadi benar sih. pantengin Discord-nya, atau teman-teman yang belum join Discord dipersilakan untuk join Discord. Ya benar, biasanya Pak Albert Swandi suka bagi-bagi kredit AWS. Kemudian kalau teman-teman butuh yang GCP, kadang-kadang aku ada setiap 3 bulan sekali, kayaknya aku bisa dapat sekitar 300 USD kredit yang bisa dipakai. Sekarang lagi dipakai sama salah satu member kita, 2 orang, untuk belajar juga. Kemarin ada yang mau belajar pakai RAG di GCP, sama ada yang lagi mau belajar Kubernetes gitu. Nanti kalau ada kredit-kredit nganggur pasti di-share di grup gitu. Lanjut ke selanjutnya Pak ya. Ya baik. Kemudian roadmap untuk menjadi Kubeastronaut ini tentunya bukan official statement ya. Ini hanya berlandaskan dari pengalaman saya pribadi. Itu walaupun sebenarnya yang saya lakukan sebenarnya nggak seperti ini, karena dulu sebenarnya KCNA dan KCSA itu belum ada. Cuman setelah saya baca dan saya lakukan, mungkin untuk teman-teman yang ingin melakukan, ingin mencoba terjun, itu pertama bisa belajar atau mencoba attempt di KCNA terlebih dahulu, karena KCNA ini merupakan ujian pilihan ganda dan yang lebih murah di $250, dan setelah after diskon mungkin di 100-an. Isinya adalah fundamental tentang cloud native, jadi apapun yang berada di seputar CNCF. Jadi saya rasa teman-teman harus belajar soal CNCF itu sendiri, apa yang CNCF cover, dan apa yang mereka provide, dan apa yang CNCF inginkan dari kita sebagai komunitas gitu. Dan juga tentu saja tentang Kubernetes fundamental itu sendiri. Nah, setelah teman-teman pas di KCNA, teman-teman bisa move ke CKAD atau CKA. Untuk yang mana yang duluan itu benar-benar preferensi masing-masing, karena CKAD itu lebih ke developer centric saya rasa. Jadi contohnya untuk di CKAD itu tidak ada upgrade cluster seingat saya. Contohnya seperti itu. Jadi di CKAD itu benar-benar fokus ke untuk developer yang mungkin bekerja di environment Kubernetes. Kita akan bermain di RBAC untuk role base, kita akan bermain di service account, bagaimana kita mendeploy service kita, bermain di manifest, kurang lebih itu yang akan difokuskan di CKAD. Sedangkan untuk di CKA, kita fokus untuk administer si Kubernetes cluster itu sendiri. Karena untuk ujian-ujian ini, kita menggunakan basisnya adalah KubeADM. Jadi kita build Kubernetes the hard way. Dan itu salah satunya adalah di certificate, TLS, cluster upgrade, cluster maintenance, node, itu semua yang benar-benar fundamental atau core level dari Kubernetes itu sendiri gitu. Jadi dua objektif yang berbeda. Namun jika memang teman-teman ingin mendapatkan title Kubeastronaut, teman-teman memang harus mendapatkan keduanya. Namun jika teman-teman tujuannya adalah aim for maybe mempromosikan diri teman-teman, misalnya untuk job seeking, saya rasa salah satunya saja itu sudah cukup. Ya, kalau aku rasa sebenarnya antara CKA dan CKAD ini nggak bisa kita kasih satu mana yang lebih mudah. Ini beneran. Karena proven, beberapa orang yang udah kerja pegang Kubernetes 3 tahun, itu bisa nggak lulus CKAD, atau sebaliknya bisa nggak lulus CKA. Tergantung dia kerjaannya condong kemana. Kalau teman-teman nyebutnya YAML engineer ya, yang biasanya kerja sama manifest YAML, kemungkinan akan lebih mudah teman-teman kerja di CKAD, lulus CKAD. Tapi kalau teman-teman lebih fokus di infrastruktur sentrik, jadi kayak mungkin orang data center yang nge-create Kube dari nol, jadi kayak setup Kube ADM, kemudian networkingnya CSI, CNI,
mungkin akan lebih bagus di CKA gitu. Karena DevOps sendiri, SRE sendiri, tentunya tiap perusahaan kebutuhannya beda-beda. Ada yang full cloud gitu ya. Nah, orang-orang yang akan sulit di CKA adalah CKA, orang-orang yang terbiasa menggunakan full cloud. vendor ya. Hmm. Kayak cloud, kayak Google punya GKE, AWS punya EKS, ECS. Itu yang udah tinggal pakai, jadi nggak tahu underlying infrastrukturnya kayak gimana gitu. Nah, ini yang akan sulit gitu. Teman-teman yang Makanya biasanya sudah pakai cloud Kubernetes itu biasanya nggak pernah bermain dengan control plane ya nggak pernah dan connect ke master node. komponen-komponennya control plane gitu. Ya Jadi benar, karena seringkali memang nggak dikasih akses kan Pak. Jadi betul kita betul betul. kita cuma dikasih akses ke worker node atau kayak kita nyebutnya itu node pool dari si worker Kubernetes. Kita nggak punya akses ke masternya, ke tempat, atau kita nyebutnya selalu control plane sih ya kalau di Kubernetes gitu. Ya, kemudian setelah teman-teman berhasil melakukan lulus di CKAD atau CKA atau kedua-duanya, teman-teman mungkin baru bisa lanjut ke security di KCSA. KCSA ini fundamental security-nya cloud native, tooling-tooling seperti monitoring, logging, image vulnerability, semua basis security knowledge-nya ada di KCSA. Dan setelah mempelajari itu, baru kemudian teman-teman bisa move to the last one, which is CKS. Di mana ini teman-teman akan, sebenarnya untuk CKS sendiri, dari pengalaman saya pribadi, banyak mainan di tooling juga. Walaupun jujur, saya belum sempat memperbarui silabus CKS yang baru, karena tahun lalu saat saya lulus CKS itu masih silabus yang lama. Jadi di silabus yang baru ini ada tooling-tooling, ada Cilium, seingat saya, Cilium sebagai Network policy dan ya network CNI ya. ya itu banyak tools-tools lain yang untuk di cover di silabusnya CKS. Jadi tetap akan revolve around security, vulnerability. Intinya adalah 4C konsepnya, yaitu dari cloud, dari paling kecil yaitu code, kemudian container, kemudian cluster, kemudian cloud. Jadi Ya. keamanan di 4C ini yang akan teman-teman terus geluti untuk CKS. Nah, CKS ini akan jauh lebih mudah untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman di sisi security, SecOps, atau teman-teman udah pernah jadi Blue Team, jadi Red Team, Pentest, akan lebih paham karena nanti ada namanya CIS, Benchmark. CIS, benchmark, ada nanti kayak ngecek pakai bom, pakai SBOM dan semacamnya, kemudian kayak cek proses pakai Falco dan semacamnya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang biasa umum dikerjakan oleh orang DevOps. Memang arahnya namanya Kubernetes Security Specialist. Ada kata spesialisnya gitu. Jadi Pak Jenderal ini kalau dibilang udah menguasai semua bidang itu. Jadi mulai dari aplikasi, developer, kemudian administratif Kubernetes sama security. Gitu ya Pak Jen ya? Ya, tidak menguasai sih Mas, tapi cukuplah knowledge-nya untuk bisa paham ketika nongkrong-nongkrong ada orang ngomong ini, oh saya ngerti mereka ngomong apa gitu, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak usah dibaca semua. Ini goals-nya bukan untuk menunjukkan teman-teman apa aja modulnya. Nanti nangis kalau dihafal sekarang. Nanti malah ini nggak bisa tidur habis ini. Jadi ini cuman membandingkan aja kira-kiranya kayak gimana. Ya, jadi ya di sini untuk 2 sertifikasi fundamental yaitu KCNA dan KCSA, ada beberapa silabus yang kalau kita lihat itu bisa kita simpulkan bahwa silabus-silabus ini fokus terhadap cloud native dan DevOps centric gitu. Seperti misalnya di KCNA kita memang ada 46% silabus soal Kubernetes, kemudian sisanya ada arsitektur seperti apa itu auto-scaling, apa itu serverless, apa itu governance di dalam community gitu, open standard, bagaimana standar open source itu. Kemudian ada observability seperti telemetri, monitoring, Prometheus, cost management. Ini yang jadi hal-hal yang tidak spesifik di Kubernetes, karena teman-teman yang mungkin yang mainan Kubernetes tidak akan pernah ditanya soal cost management, karena biasanya cost management mungkin ketika di tim yang proper ada timnya sendiri untuk cost forecasting ya.
Kemudian ada satu hal lain yaitu untuk GitOps, CI/CD, GitOps yang sudah lulus CNCF itu seingat saya Argo CD. Kemudian ya, jadi di KCNA ini kita membahas DevOps centric dan cloud native gitu. Fokusnya setengahnya memang fokus di Kubernetes, namun sisanya akan ditanyakan seputar DevOps tooling seperti ini. Kemudian untuk KCSA, yang seperti saya bilang tadi, ada konsep 4Cs of Cloud Native Security. Mungkin saya akan ulangi lagi, yaitu code, container, cluster, and cloud. Kemudian kalau aku ini ya Pak Jen, mungkin kita pastinya kalau di KCSA ini utamanya adalah teman-teman udah tidak lagi memikirkan si aplikasi CNCF tadi, tapi teman-teman deep dive di sisi security underline di dalam Kubernetes-nya. Jadi teman-teman harus paham semua komponen dari Kubernetes di sisi control plane. Kemudian gimana cara mengamankan masing-masing komponen tersebut. Contoh ini kan dijelaskan API server, kubelet dan lain-lain, ini semua punya sifat, punya kayak rule, punya kayak tips and triknya masing-masing untuk mengamankan. Nah kayak gitu, parameter-parameter apa yang harus disetting. Jadi memang fokusnya udah sangat berbeda sama KCNA, termasuk nanti sampai levelnya udah kayak threat modelnya kayak gimana, platform security, sampai yang paling akhir tuh yang compliance. Nah ini yang compliance ini yang challenging karena nggak semua orang infra itu biasanya terlibat di sini. Biasanya orang-orang data center, orang-orang lead managerial yang akan ngurusin compliance dan audit ini. Security audit dan semacamnya itu tidak dibebankan ke engineer sebenarnya ya. Jadi knowledge kayak gini itu tidak kita dapatkan di pekerjaan. Jadi kita harus nyarinya pas waktu belajar di topik entah itu KCNA, KCSA kayak gitu. Ya. Makanya kemudian tapi saya mungkin sebut sekali lagi bahwa yang ditanyakan sebenarnya fundamental ya. Jadi memang yang penting kita memiliki ilmu tentang hal-hal fundamental ini, dan itu seharusnya sudah cukup jika memang suatu saat teman-teman berusaha misalnya mencoba beralih profesi, misalnya bukan beralih profesi tapi misalnya awalnya hanya DevOps cuman ingin pindah ke DevSecOps misalnya, atau misalnya ada kebutuhan di security. Nah, teman-teman akan sudah memiliki bekal tentang knowledge-nya sehingga tidak akan kerepotan gitu ketika pindah ke atau mempelajari hal-hal tersebut. Oke. Nah, ini kalau yang selanjutnya kita akan sedikit membandingkan yang di level Technical. Iya, technical yang dia modelnya hands-on. Ini enggak dua-duanya Pak ya, kita enggak menuliskan yang CKAD ya. Jadi Enggak, ini tujuannya betul. cuma pengen membandingkan aja apa sih kira-kira perbedaannya gitu kan? Ya, betul. Jadi untuk CKA yang bisa kita lihat benar-benar fokus kepada administering cluster. Jadi bagaimana kita mengerti core komponen dari Kubernetes seperti contohnya adalah di bidang storage, apa itu storage class, dan volume, karena ketika kita membuat node instance, kita membuat deployment, kita akan membutuhkan storage gitu untuk menampung dan mensupport aplikasi kita gitu. Kemudian juga ada troubleshooting, bagaimana apa yang terjadi, bagaimana cara kita troubleshoot ketika ada komponen failure gitu. Misal apakah itu dari networking, apakah itu dari sisi node, atau apakah itu dari sisi aplikasi. Kemudian ada workload and scheduling juga, bagaimana kita memanage aplikasi kita. Biasanya di perusahaan yang lebih besar ya, untuk selalu yang workload ini, ketika kita juga berusaha memikirkan tentang cost management. Jadi ada cost efficiency, dan juga ada untuk SLA juga mungkin jika teman-teman ada fokus di situ. Oh ini Pak ya, ini yang bagian membahas tentang gimana caranya kita melakukan deployment, scale up, scale down tanpa menyebabkan downtime yang besar gitu ya kan? Betul. Termasuk kayak strategi untuk roll out-nya, mau pakai blue green, mau pakai canary atau semacamnya ya. Ini topik yang workload and scheduling ini ya. Betul Mas. Kemudian ya sisanya ada service dan networking. Itu bagaimana kita memastikan bahwa service kita dapat berkomunikasi dengan service yang lain,
bagaimana service kita dapat ditemukan, bagaimana kita bisa nge-host mainan di Ingress misalnya. Atau misalnya teman-teman punya plugin lain seperti Core DNS dan semacamnya. Kemudian, sedangkan jika kita beralih ke CKS, maka CKS ini akan fokus ke security dan vulnerability. Bagaimana teman-teman mengamankan image yang digunakan saat deployment, bagaimana teman-teman dapat terus memonitoring dan logging secara secure gitu. Bagaimana ketika ada threat, itu teman-teman bisa langsung ngecek di loggingnya itu mana sebenarnya yang aplikasi mana yang menyebabkan threat tersebut. Jadi ya, tapi kalau kita ngomong antara CKA dan CKS ya Pak Jen ya, ini berarti kan sebenarnya ada satu irisan sebenarnya. Biasanya irisannya adalah di network. Biasanya kita punya network policy itu ada di CKA dan ada di CKS gitu ya. Karena memang ada irisan di sisi firewall. Karena kan network policy adalah bagian dari firewall. Kemudian juga akan ada irisan di kayak konfigurasi ini ya, konfigurasi komponen dari control plane. Ya. Kan kalau di CKA kita configure control plane tersebut, kemudian kalau yang di CKS kita mengamankan komponen tersebut. Jadi masih ada irisan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman belajar CKA, kemudian lanjut ke CKS itu lebih mudah dibandingkan kalau teman-teman lompat dari CKAD. Itu kenapa kadang-kadang kalau teman-teman nyari di internet, terutama kalau dari influencer luar, mereka menyarankan CKAD dulu, CKA baru CKS. Karena CKA dan CKS ini mirip modulnya, ada kayak 30% lah irisan yang bisa kita pakai untuk belajar ya. Jelas. Gitu. Ya ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya topiknya, kalau teman-teman udah pernah pegang, sekarang udah jadi DevOps, sudah pegang Kubernetes, mungkin yang CKA dan CKAD itu adalah yang paling familiar. Tapi kalau CKS, ini emang nggak banyak sih yang udah nyentuh ke arah sana. Jadi kalau teman-teman udah punya modalnya, dari yang dilihat di sini terus kerasa, oh kayaknya aku cocok CKS, berarti teman-teman emang udah salah satu security specialist di bidang Kubernetes. Ambil aja sertifikasi CKS ini gitu. Ini slide terakhir ya Pak ya kayaknya ya? Iya sebenarnya. Oh iya. Jadi memang tujuannya adalah membandingkan bagaimana bedanya isi dari fundamental exam yaitu KCNA dan KCSA versus technical exam seperti CKA dan CKS yang isinya itu full teknis gitu. Full teknis di dalam Kubernetes itu sendiri. Ini seperti itu. Oke, Mas ini Mas males aku nyeluk kamu Mas Jen. Oke Jen, ini kita punya 30 menit dan sesuai kesepakatan ini pertanyaannya dikumpulin ya Aku mungkin bantu pertanyaan aja nanti coba dijawab bareng-bareng. Yang pertama ini tentang tadi itu kita bahas portofolio seorang DevOps. Gitu ya kan tadi ditanya apakah kalau kita membuktikan portofolio kita dengan sertifikasi, apakah kalau kita menunjukkan IAC infrastruktur as code yang pernah kita bikin, kita taruh di repository, apakah itu bisa jadi portofolio? Menurutmu gimana? Wah, karena itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, Mas. Jadi, memang sebelumnya saat saya baru pindah dari kantor pertama saya kan tidak punya bekal ya, tidak punya sesuatu yang bisa saya tunjukkan gitu. Saya tidak punya code commit atau apapun yang bisa saya jadikan sebagai portofolio. Atau jadi bagaimana caranya saya membuktikan bahwa saya telah melakukan ini atau saya mengerti apa yang saya lakukan gitu. Jadi sehingga yang akhirnya saya lakukan adalah saya menunjukkan bahwa di perusahaan sebelumnya saya pernah mengimplementasikan metode ini dan menggambarkan apa yang terjadi gitu di secara high level tuh apa yang sebenarnya terjadi yang saya lakukan tiap harinya. Astagfirullah, aku baru ingat. Ini kamu bahas interview sama aku, Jen. Oh ya Allah, sorry, aku baru nyambung. Oh ya teman-teman, jadi dulu Jenderal ini interview ya. Aku yang interview pas waktu masuk di Privy. Tiba-tiba aku baru ingat ya dulu Jenderal keluar dari AB asal Byte itu dia nggak punya satu repository atau satu apapun yang bisa di showcase. Tapi percayalah alasan aku terima Jenderal di tim dulu itu utamanya karena dia pas waktu interview dia menunjukkan satu PDF image mungkin malah ya bentuknya yang menjelaskan bentuknya flowchart end-to-end proses deployment yang terjadi kayak kan dia dulu bagian release ops sempat ya Pak ya.
Ya betul. Gimana proses rilis di Axelbyte, dia menjelaskan pakai PDF. Dan itu cukup impresif pas waktu itu. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan pertama tadi ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak opsi untuk menunjukkan portofolio asal kita bisa jual ceritanya gitu. Nah, untuk orang-orang yang tidak bisa jual cerita, untuk orang-orang yang bahkan belum pernah pegang IAC, sertifikasi ini adalah salah satu jalurnya. Kan tadi kalau IAC kita berarti membuktikan bahwasannya kita pernah pegang Terraform. Tapi kita tidak membuktikan kita pernah pegang Kubernetes. Nah, kalau pengen membuktikan Kubernetes, solusinya salah satunya adalah dengan sertifikasi ini gitu. Atau mungkin cara paling primitif adalah kayak Jenderal tadi. Pakai aja satu PDF yang menunjukkan apa yang kamu kerjakan, jelaskan screen share, minta ke HR-nya ya. Boleh nggak aku screen share gitu-gitu ya. Itu yang dilakukan Jenderal dulu. Aku baru ingat, sorry Jen. Oke, next question Jen. Apakah kiat-kiat untuk teman-teman yang baru terjun ke DevOps untuk memulai belajar Kubernetes, yang mana mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hands-on langsung di perusahaan dengan real case? Sebenarnya karena pengalaman saya sendiri adalah sebenarnya saya jujur ketika saya lulus kuliah tapi saat itu ketika saya lulus kuliah itu saya tidak punya hands-on experience sama sekali terhadap DevOps. Bahkan kalau boleh saya jujur, networking itu salah satu matkul yang saya kurang suka saat kuliah. Tapi ya akhirnya takdir berjalan seperti ini, saya lulus, saya dapat agak offer sih, tapi saya dapat kesempatan untuk melakukan intens program training sebenarnya saat itu di Axelbyte. Sehingga saya dilatih oleh senior-senior di Axelbyte dan belajar gitu. Walaupun sebenarnya akhirnya pun saya tetap belajar sendiri. Walaupun bedanya memang teknologinya sudah ada, sehingga saya sudah punya akses, saya tinggal coba-coba misalnya di development cluster saya bisa ngotak-ngatik sendiri. Nah, jika tidak punya bagaimana? Ya seperti yang saya bilang tadi sih, di antara teman-teman bisa mencari lab yang mungkin harusnya ada yang free atau yang low cost ya, trial, mencoba-coba lab, atau teman-teman bisa bikin home lab sendiri dan melakukan project kecil-kecilan. Seharusnya banyak kok YouTube atau Git repository yang memberikan tutorial proyek ya Mas. Dan benar, jadi project yang bisa dikerjakan minimal kecil-kecil gitu. Atau kalau enggak mau nyoba-nyoba ada kayak yang modelnya skenario based, nanti ada kayak Iximus, nanti cari aja Iximus Lab. Kemudian ada Killer Coda juga, itu kan sebenarnya skenario based. Selain itu mungkin tambahannya adalah cari mentor atau cari komunitas gitu Mas Karis ya. Karena tanpa mentor emang jalan di DevOps itu mungkin akan terkesan menyesatkan. Jadi saranku adalah cari mentor, cari orang yang mau ngajarin. Biasanya mentor ini akan punya arahan kamu harus nyoba apa di Kubernetes kayak gitu. Gitu sih. Jadi memang harus mencoba tapi nggak harus real case gitu. Sesimpel kayak ngedeploy Redis, ngedeploy di beda namespace gitu ya, sama aplikasi, database di namespace yang berbeda, terus komunikasi satu sama lain menggunakan networking, ngontrol supaya cuman bisa ke portnya database, itu bisa dilakukan sebagai portofolio. Sesimpel itu sebenarnya kalau ada device-nya gitu. Atau kalau aku ngomong ada VM atau apapun yang bisa dipakai kayak gitu. Ya, benar. Question selanjutnya Pak, ini lebih ke teknikalnya ujian. CKA ada berapa soal dan apakah learning materialnya bisa kita pelajari, nyari di mana? CKA ada berapa soal, itu saya 16-17 soal, dan tiap-tiap soal itu waktu itu disebutkan bobotnya ya Mas El, jadi ada sampai sekarang sih. Oh ya. Sampai sekarang ditunjukin bobotnya, jadi kelihatan mana yang akan ngasih nilai paling besar. Tapi yang teman-teman harus sadari, nilai tersebut bukan berarti kalau teman-teman kurang gitu ya, langsung 0 gitu. Jadi itu modelnya nanti poin. Satu soal itu bisa jadi punya 4 objektif. Ya, 4 objektif. Kalau teman-teman achieve 1 ya nilainya berarti mungkin 1/4 atau semacamnya gitu dari bobot tersebut. Jangan langsung dikira, oh ini aku nggak bisa, pasti nilaiku 0 di sini. Enggak kok, nggak kayak gitu. Jadi memang tipsnya at least tiap soal
coba dikerjakan Iya. sebisanya. Jadi kalian tetap, teman-teman akan tetap bisa mengais-ngais poin gitu dari setiap soal yang diberikan. Nah, untuk learning material yang bisa kita pelajari, sebenarnya untuk latihan itu ada di Killer SH. Tadi mungkin nggak sempat dibahas karena ke-skip ya, Mas. Oh iya Tapi benar ya. itu dari Linux Foundation itu menyediakan Killer Shell namanya. Kalian akan diberikan kredensial untuk mengakses Killer Shell, di mana itu adalah sebuah lab yang menyerupai, mensimulasikan ujian, dan itu saya bisa bilang soalnya lebih sulit daripada soal ujiannya sendiri. Jadi jika teman-teman mampu mengerjakan itu ada jawabannya juga, ada jawaban, ada kunci jawabannya lah. Tapi jika teman-teman bisa menyelesaikan itu dalam katakanlah 2 jam, yaitu simulasi waktu ujiannya, itu teman-teman bisa dikatakan sudah siap untuk Ya. menjalani ujiannya. Ini Namun, kelupaan Pak Jen. Teman-teman akan dapat Killer SH-nya ini bersamaan dengan beli ujian. ujiannya ya. Dan nanti akan menjawab satu pertanyaan di bawah juga. Tadi ada yang tanya berapa lama dari sebelum ujian kita bisa beli soalnya. Jadi setelah beli ujiannya sekarang, teman-teman punya waktu 1 tahun sampai tadi ya expired si examnya. Nah selama ini teman-teman bisa pakai Killer SH 2 kali. Per satu klaimnya Killer SH atau si Shell tadi ya, itu dapat 36 jam ya, Jen. Saya lupa 2 atau 3 hari, tapi ya kurang lebih sekitaran Saya itu. kalau nggak salah itu 1,5 hari dia aktif. 1,5 malah, oke. Ya, kan 36 jam, tapi ada 2 kali, jadi bisa pakai. Gitu. Dan itu teman-teman dapat Killer SH yang bisa dipakai, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau aku ngomong Killer SH itu yang paling utama jadi acuan. Kalau teman-teman cuma pengen lulus ya, karena dia benar-benar mengajarkan apa yang akan muncul di soal. Mungkin skenarionya, nama pet-nya diubah, nama image-nya diubah, dan bahkan dipersulit ya. Tadi kamu Ya, ngomong kan, lebih sulit. dan aku bisa confirm itu. Gitu. Dan ada kunci jawabannya, dia mengarahkan ke ini juga, dia mengarahkan ke dokumentasi terkait ya. Betul. Itu yang paling penting sih. Kemudian Gitu. untuk learning materialnya dari Killer SH, namun kalau saya teman-teman punya privilege untuk mengakses course berbayar, itu saya pribadi belajar dari Udemy dan kode cloud-nya Moonshot ya, karena cukup lengkap untuk laboratoriumnya juga gitu. Jadi tapi tentu saja banyak source lain teman-teman bisa cari di YouTube. Misalnya dari programmer zaman now tadi Pak Eko itu juga membantu secara fundamental. Ya, sepakat. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sedikit out of the box. Kekuatan mana antara Red Hat atau Linux Foundation? Mungkin aku yang jawab, soalnya Jenderal belum ujian Nggak Red tahu, Hat. saya tidak punya Red Hat. Nah, aku punya RHCSA, aku punya OpenShift Red Hat, aku punya CKA dan CKAD. Jadi aku bisa confirm jawabannya. Kalau untuk di perusahaan Indonesia, mungkin gini, kalau di enterprise di Indonesia itu mereka lebih condong ke Red Hat saat ini. Ini udah bisa proven kalau perusahaan-perusahaan besar dan enterprise. Kalau startup mereka lebih condong ke Kubernetes. Tapi ketika kita keluar, ini nanti terbagi region. Kalau teman-teman nyari yang di area Middle East, North Africa, MENA, mereka lebih utama di Red Hat. Tapi kalau teman-teman ke perusahaan US, perusahaan Europe, mereka mengutamakan urutannya adalah Kubernetes, setelah itu cloud provider yang mereka pakai. Jadi kalau mereka pakai Azure, ya mereka mengutamakan Azure. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang kuat mana, tergantung destinasi tempat tujuannya teman-teman mau kerja di mana. Kayak gitu. Lebih baik kalau punya dua-duanya gitu ya. Ya, itu Gitu. sebenarnya sama aja kayak teman-teman tanya lebih kuat mana sertifikasi AWS apa GCP gitu. Kan kembali ke perusahaannya lagi ya, atau target pasar yang teman-teman cari itu yang mana sebenarnya lebih dipakai gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau ujian pakai monitor dengan webcam itu lebih prefer kah? Soalnya kalau di laptop pas ujian layar kecil, kalau di laptop pas ujian layarnya kecil, kemudahannya mungkin pas screening area sama proktor. Jujur saya nggak pernah pakai. Saya pernah Monitor. lebih menyulitkan pakai webcam karena dia lebih strict aturannya. Jadi ya benar kita punya kabel jadi muternya enak ya. Tapi jadinya karena dia tahu kita punya kabel, jadi dia menyuruh ke sudut-sudut kecil-kecil. Sampai belakang PC itu diminta. Kalau teman-teman lihat di sini ada PC,
Nah, PC kecil banget belakangnya, itu disuruh tunjukkan sama dia. Dan itu aku nggak rekomendasi sebenarnya. Kemudian nomor 2, kalau pakai PC, kalau nggak ada UPS, mati di tengah jalan, repot nanti ujiannya. Innalillahi. Innalillahi gitu. Jadi memang disarankan laptop sih. Kalau aku menyarankan laptop dengan kondisi lagi di charge juga, kalau ada mati lampu, mati listrik, baterai masih banyak. Nanti internet masih bisa pakai HP atau semacamnya gitu. Kalau pakai PC aku nggak terlalu menyarankan. Apalagi kalau pakai tadi ya webcam. Kalau pakai extra webcam itu sedikit berbeda. Mereka tidak memperbolehkan pakai laptop terus pakai extra webcam. Itu ada aturannya. Kayaknya tujuannya biar kita nggak kayak ngerekam proses Ya, ujian gitu-gitu. nggak boleh double monitor juga. Nggak boleh double Ada nanti monitor. di guidebooknya itu sih. Yes, agak panjang sih rule-nya. Kemudian mungkin minusnya pakai PC itu kalau saya pribadi itu lebih berantakan ya, biasanya meja daerah komputer Oh itu. iya Jadi benar, ada keyboard, ada mouse. Dan itu mereka agak tricky, disuruh buka semua keyboard sama mouse-nya itu bawahnya ada contekan apa enggak gitu. Jadi lebih lama prosesnya. Orang kita pakai laptop bisa 15 menit ya Pak Jen ya. Sebelum ujian itu benar-benar habis hanya untuk proses screening proctor gitu. Kalau saya kenapa saya prefer pakai laptop sebenarnya karena pertama tadi battery nggak akan mati lampu, dan kedua saya juga pakai mobile data. Oh iya. Tapi memang karena mobile data saya ya. memang udah saya tes sih dan mumpuni gitu. Jadi ketika wifi mati pun nggak masalah, paling mati lampu, jadi masalahnya mati lampu doang. Sepakat. Pertanyaan selanjutnya mungkin aku bantu jawab. Voucher 50% ini untuk sertifikasi lain di bawah naungan Linux Foundation. Iya benar, termasuk Kubernetes juga ya. Jadi kalau sempat ambil CKA dan CKAD kreditnya udah sampai 500 kredit, itu bisa ditukar ke voucher 50% untuk beli CKS gitu. Tanpa nunggu Black Friday atau Cyber Monday. Masa ujian sampai berapa lama ujian? Oke, ini yang tadi. 1 tahun. 1 tahun ya, teman-teman. Kalau di Indo apakah sertif ini dipandang kayak di luar negeri? Aku bisa jamin iya, kalau rekrutermu pinter. Mohon maaf banget, tapi memang banyak rekruter yang nggak ngerti teknis, banyak rekruter yang nggak ngerti apa itu Kubernetes, apa itu sertifikasinya, jadi mereka nggak tahu nilai dari sertifikasi ini. Tapi kalau usernya, nah ini juga user yang screening apakah dia pinter apa enggak. Karena tentunya banyak walaupun level leader, level manager, level VP yang mungkin nggak paham nilai dari sertifikasi ini. Tapi kalau contohnya teman-teman, aku punya perusahaan nih, Amin punya PT, terus aku nyari DevOps, teman-teman bawa sertifikasi ini, ya udah pasti aku utamakan dibandingkan yang nggak punya sertifikasi. Gitu. Bahkan sertifikasi GCP yang mungkin ABC-an pilihan ganda banyak yang lulus, aku tetap appreciate daripada nggak ada sama sekali gitu. Karena itu proven teman-teman effort, teman-teman berusaha nyari itu, kan ada uang yang harus dikeluarkan, ada proses belajar gitu kan, ada proses ujian, ada yang ujiannya harus datang ke mungkin kayak ke tempat, kan ada yang on-site ya ujiannya kayak di Jakarta gitu. Kan effort. Jadi ya menurutku tetap dihargai. Kalau ternyata ada yang nggak menghargai, mungkin ada yang salah sama proses rekruternya gitu. Mau nanya Kak Jenderal, ini ujiannya bisa open book nggak? Untuk CKA, CKS, CKAD atau lab itu open book hanya ke dokumentasi Kubernetes. Itu Kubernetes. Sorry Pak, tak ralat. Apa maksudnya? CKS itu memperbolehkan teman-teman untuk buka dokumentasi tools yang lain. Ya. Jadi Cilium boleh dibuka, kemudian Falco boleh dibuka, BOM-XBOM boleh dibuka. Tapi tentunya nanti ada keterangan di setiap soalnya. Ini yang modul baru, Pak. Sekarang kayak gitu. Iya. Jadi nanti ada keterangan, oh ini dokumentasi yang boleh dibuka gitu. Dan untungnya sekarang udah beda dari tahun 2023. Sekarang itu website yang nggak boleh dibuka itu langsung ketutup, Pak. Udah ditutup secara ini, otomatis. jadi nggak bisa membuka. Kalau dulu kan kita nggak sengaja klik ya, karena kan kita di dokumentasi Kubernetes ada satu link kita klik nggak sengaja. Itu bisa disuspend kan, bisa di stop dulu kan ujiannya ya, karena kita klik link yang nggak diperbolehkan gitu. Nah ini sekarang aman sih, lumayan ini. Kemudian jadi, untuk ya teman-teman, tapi yang KCNA gimana Pak? Aku belum ujian. Untuk yang KCNA saya rasa nggak ada sih. Nggak ada open book karena memang dia sendiri pilihan ganda kan, jadi sebenarnya nggak make sense kalau open book. Iya sih, kalau pilihan ganda open book kayak anak SD lagi ujian kuis harian ya. Oke, apakah ada expiration dates untuk sertifikatnya? Kalau iya, berapa lama validnya? Ini saat ini semuanya 2 tahun.
Semua Untuk 2 tahun. Kalau teman-teman sempat ujian di 2023 atau 2024 awal, itu masa aktifnya 3 tahun ya Pak ya? Kayak ya CKA, kayaknya ya kan? CKA CKAD doang. Ya, CKS CKS sudah 2 2 tahun. tahun ya. Sekarang semuanya 2 tahun. Ya, dan ini valid teman-teman. Kalau aku sepakat, bukan berarti karena punya uang untuk beli sertifikasinya, tapi aku merasa Kubernetes itu versinya 1 tahun bisa rilis 3 major version. Majornya mereka itu di tengah-tengah soalnya ya, 1.31, 1.32. 1 tahun bisa naik major version 2 kali. Bahkan rencananya 2025 ini akan naik 3 major version sampai 1.35. Jadi ya kalau kita nggak renew sertifikasi, kita ketinggalan banyak. Dan perubahan majornya ini selalu merubah banyak hal yang cukup kritis kadang-kadang ya Pak Jen ya. Kayak yang awalnya ingress controller sekarang kan kayak habis ini dihilangkan jadi open gateway namanya. Kayak gitu-gitu. Jadi ya harus selalu ngikutin. Ada pertanyaan lain Pak Jen. Ini aku nggak terlalu paham sih. Ada orang Reddit ngomong bahwa untuk mahil tools tertentu harus lebih baik sertifikasi course karena sudah dirancang untuk real case. Bagaimana pendapatnya? Oke, kalau aku ngomong benar ya. Jadi kalau teman-teman membandingkan belajar modul satu hal dari nol tanpa sertifikasi dengan sertifikasi itu akan lebih murah, lebih menguntungkan dan lebih apa ya kalau aku ngomong lebih cocok untuk jadi portofolio ketika sertifikasi karena memang sertifikasi didesain menggunakan real use case yang ada di production level yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Ini standarnya juga ditentukan, makanya modulnya diganti kadang 2 tahun sekali ganti modul ya Pak Jen. Ya gitu. Jadi tentunya kalau kayak gitu apa ya? Kalau aku ngomong simpelnya adalah kalau teman-teman belajar dari modul yang untuk sertifikasi ini udah dimampatkan modulnya dari yang awalnya mungkin butuh 1 bulan lebih hanya untuk belajar full itu bisa jadi 2 minggu karena dimampatkan kayak gitu fokus. Ini ada pertanyaan dari bosmu ya. Berapa lama waktu belajar yang dibutuhkan supaya bisa pas di semua sertifikasi? Waduh. Nah, untuk waktu sebenarnya ini tricky karena ini kembali ke seberapa banyak waktu yang teman-teman bisa alokasikan untuk belajar dan berlatih soal sih. Untuk saya pribadi sih waktu itu karena saya awal masuk Privy itu masih apa namanya Mas? Saya lupa. Probation? Masih probation, jadi memang belum punya banyak workload sehingga saya cukup punya banyak waktu untuk self improvement. Istilahnya seperti itu. Jadi memang bagi saya pribadi waktu itu cukup kencang akhirnya prosesnya. Namun kalau ditanya sekarang setelah saya udah pindah kantor, udah punya workload full, ya saya juga kerasa sih gak akan punya waktu yang cukup ya untuk bisa belajar tiap hari itu karena seharian udah ngurusin Kube terus pulang-pulang masa belajar Kube lagi ya Allah gitu kan. Iya. Jadi ya kembali ke seberapa banyak waktu yang teman-teman bisa alokasikan sih. Tapi saya rasa sebenarnya jika teman-teman bisa katakanlah ambil cuti full 1 minggu, bisa 1 minggu. Ya, aku sepakat. Kalau teman-teman punya course-nya kayak Mumsat Manambes ya, yang kode cloud, teman-teman fokus full 1 minggu, tanpa distraksi, ya tetap tidur ya, 1 hari 8 jam lah mungkin, dengan lab-nya dia, ditambah mungkin 1 hari 2 hari untuk kill RSH, ya kill RSH, itu harusnya cukup untuk teman-teman lulus. Dengan prerequisite sudah ada experience sedikit di Kube. Kalau dari 0 Kube, tambah 2-3 bulan untuk belajar Kube-nya dulu, karena nggak bisa langsung sesimpel itu juga, walaupun di Mumsat itu dijelaskan ya Kube itu gimana jalannya, tapi tetap sih perlu ada hands-on sedikit-sedikit. Ditambah nanti ini 5 sertifikasi gitu. Tapi sekarang Kode Cloud lagi ngadain program kode apa ya? Kalau mereka nyebutnya Kube Astronaut dalam 1 tahun gitu kan. Sekarang dia lagi ngadakan itu. Ada grup Discord-nya juga yang fokus untuk bahas track record belajar jadi Kube Astronaut dalam 1 tahun gitu. Jadi possible untuk lulus dalam 1 tahun sih. Oke, question selanjutnya. Untuk pergantian versi soal, kira-kira ada siklusnya nggak? Saat ini nggak ada ya Pak? Nggak ada, karena saat ini untuk CKA sendiri sebenarnya saya kemarin dapat bukan bocoran sih, saya dapat internal dari sebagai Kubstronaut itu ada beta untuk CKA yang baru. Itu
beta, jadi saat ini belum berubah, modulnya masih CKA yang lama. Yang CKS kemarin sudah berubah, CKAD sampai sekarang sepertinya belum. Ya, Jadi dan ini memang udah tahun keempat untuk CKAD harusnya, jadi dia belum berubah juga. jadi emang Jadi kembali memang ke nggak ada Linux siklus. Foundation-nya sendiri sih. Ya, sepakat. Untuk CKS apakah full troubleshooting pas di examnya? Sebenarnya nggak full troubleshooting. Kalau aku bilang, karena aku mungkin general nggak bisa jawab ini karena dia masih di modul lama. Iya betul. Nah, aku kan ujian di modul baru, modul baru, walaupun nggak lulus dengan nilai 49. Jadi yang penting aku tahu soalnya aja. Udah 2 kali mas. Satu kali Pak, Oh yang insya kedua Allah belum. Oke. akhir bulan inilah, akhir bulan ini mungkin. Ya. Nilaiku 49 Pak, tolong Pak, itu jelek banget kan. Nah itu sekarang 60-40 lah, 60% troubleshooting, 40-nya setup. Setup ini dalam arti kayak network policy, Cilium network policy, terus network policy yang natifnya ini, terus kemudian juga bukan troubleshooting sih. Audit. Setup Iya, audit. Nah, benar, audit. Kemudian kayak ngerubah si Kubeapi server, kan itu bukan troubleshoot sebenarnya, karena dia jalan kan. Tapi kayak optimize gitu ya. Jadi 60-40 Mas Febrian. Jadi tetap yang sulit itu troubleshoot. Aku yakin nggak lulus gara-gara itu sih. Karena dia instruksinya nggak jelas. Instruksinya itu nggak clear. Jadi cuman ngomong, oke, ini ada ada satu Docker file, cari satu baris di Docker file ini yang menurutmu salah gitu doang, tanpa mengubah, tanpa menghapus, tanpa menambah, tolong dibenarkan. Dan itu satu Docker file isinya 81 baris, suruh baca satu-satu gitu. Jadi ya agak sulit lah yang troubleshooting ini. Oke, berarti build Yammer manifest dihitung sebagai developer. Kalau di Kubernetes iya. Jadi sebenarnya Kubernetes itu dan Linux Foundation itu menjelaskan dengan detail bahwasannya area untuk membuat manifest Kubernetes itu harusnya areanya developer. Teman-teman tuh kalau di DevOps itu harusnya yang bikin CI/CD, bikin GitOps untuk integrasi ke Kubernetes, dan yang bikin Kubernetes itu sendiri. Gitu ya. Yang bikin manifest harusnya sebenarnya dari developer. Karena mereka yang tahu kebutuhan aplikasinya, ya kan, butuh berapa memori, berapa giga. Jangan sampai kan, Mas Jenderal tolong dinaikkan jadi 1 giga ya, Mas Jenderal naik jadi 2 giga ya, replikanya naik Mas Jenderal ya. Nah itu semuanya harusnya dikontrol sendiri oleh si pembuat aplikasi gitu. Yang ketawa ini adalah orang yang sudah pasti mengalami, ini ada yang ketawa kan. Gitu. Jadi ekspektasinya dari Linux Foundation adalah itu dikerjakan oleh developer. Ya, karena saya sering ya, sebenarnya ini enggak dari dulu sih, misalnya ada kejadian kontainer kena OMKIL, perlu dinaikkan memorinya, nanyanya ke kita, naikinnya berapa ya gitu kan. Kan kita sebagai DevOps sebenarnya nggak tahu ya, karena yang tahu itu sebenarnya developer gitu. Seharusnya sudah load testing dan load aplikasinya, betul. Kita juga nggak tahu flow aplikasinya dia sedalam apa, berapa banyak yang dia butuhkan. Handlingnya seperti apa kan, handling memorinya. Nanti kenanya adalah, Mas kalau di laptopku tapi bisa. Lah kan di laptopnya nggak diakses klien tapi kan ya, gimana ya? Jadi kan kita ini sulit gitu. Tapi itu ya, kalau ngomong best practice sebenarnya kalau di luar negeri, ini di-handle sama developer gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai menginfluence perusahaannya untuk mengarahkan ini dipegang sama si developer aja, instead of infra atau DevOps gitu. DevOps di sini ada yang pernah sertifikasi CCP, belajarnya via apa aja ya? Kayaknya Mas Fahmi, Nazir Ali Fahmi ini orangnya hilang. Belajarnya lewat course Udemy. Kalau CCP atau AWS apapun, aku menyarankan si ini, siapa sih lupa namanya? Yang orang Perancis apa Italia, aku lupa namanya. Itu salah satu top kreatornya kalau itu. Kalau enggak, mentok-mentok belajar di, aku lupa lagi namanya. Nanti aku share ya modulnya. Aku nyimpen sih yang ini CCP dan ujian SAA-nya. Nanti aku, bukan exam pro sih. Ini loh, ada pokoknya satu website untuk belajar gratis, modulnya biasanya sampai 8 jam, 18 jam, aku lupa namanya. Nanti aku carikan. Ya, Stephen Marek ini kalau yang berbayar ya, pakai Stephen Marek gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ini hampir pertanyaan terakhir sih, kedua. Share, deploy flow, dan stack client pada saat intro apa nggak melanggar NDA ya? Sebenarnya ini kalau dibilang NDA-nya tergantung mengikat di mana. Karena ada NDA itu yang mengikatnya simple. Mengikatnya contohnya nggak boleh menjelaskan pakai cloud provider apa gitu. Atau nggak boleh menyebutkan dia pakai cloud gitu. Tapi tools di dalamnya itu nggak peduli.
Karena sebenarnya NDA tadi itu mereka juga nggak sedetail itu tahu tentang tools yang dipakai di per aplikasi gitu. Jadi harusnya aman sih kalau deploy flow kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa menyebutkan ini ya, kalau aku nyebutnya white label. Jadi disebutkan ini fungsi toolsnya aja. Dilakukan oleh sebuah tools GitOps, nggak usah disebutkan tools GitOps-nya namanya apa gitu. Jadi bikin Karena white label. metode ya, karena kita menyebutkan Ya, metode. Karena nggak mungkin dong metode apa namanya, dieksklusifkan milik ya, perusahaan ya. kan nggak Jadi mungkin kan? benar. Jadi kayak ngomong aja, oh ini setelah engineer melakukan perubahan, maka dia di-package oleh aplikasi containerization menjadi sebuah image. Dari Bisa jadi CI/CD kan selalu iya, sama, flow-nya kan selalu seperti itu kan di iya. mana-mana. Bisa Nggak jadi mungkin, Postman, bisa jadi Docker, nggak peduli kan. ya. Yang penting adalah kita menjelaskan kayak gitu. Jadi bikin white label aja. Dan itu akan sangat impresif bagi user sih, kalau kalian bisa jelasin sedetail itu, instead of kayak cuman ngomong, oh saya tahu GitOps itu yang ini ya gitu. Itu lebih better kalau teman-teman menjelaskan udah pernah pakai, pakainya sampai sini dan lain-lain gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas Lebis, sebagai user lebih milih experience 1-3 tahun atau certification 1-3 tahun kalau experience. Ini sertifikasi adalah tambahan gitu. Tapi kalau dia ngomong 1-3 tahun, tapi di saat interview nggak ada bukti apa-apa. Kalau aku ngomong kayak yang di kemarin ya, di grup kayak Galih ngomong, sertifikasi ini membantu teman-teman lolos screening awal. Screening HR, screening si user. Tapi kalau udah interview, membual, ya udah tinggalkan aja gitu. Termasuk lulusan bootcamp, aku rasa aman-aman aja kalau kamu punya portofolio yang jelas gitu. Nambah Mas, saya kalau dari pengalamanku pribadi ya, 1-3 tahun, itu kalau dari pengalamanku pribadi, ketika aku 3 tahun belajar, aku pribadi masih di echo chamber. Jadi Oh, sebenarnya ilmuku nggak kemana-mana. Jadi iya ya, saya hanya tahu apa yang saya lakukan. iya ya Tapi benar. karena karena waktu itu emang kondisinya kita WFH, jadi memang nggak terlalu banyak interaksi dengan coworker yang lain, kita nggak banyak diskusi. Ya mungkin kurang di pribadi sih, nggak kurang banyak diskusi dan explore ya. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan dan kemauan juga gitu loh untuk explore. Yes. Jadi 1-3 tahun tuh sebenarnya saya rasa masih singkat gitu loh. Ya, tapi intinya sebenarnya dua-duanya, baik itu yang tahun, baik itu yang sertifikasi, bukan menjadi jawaban pasti untuk bekerja. Bukan Betul. berarti kalau punya sertifikasi pasti keterima, bukan berarti kalau sudah 1-3 tahun bekerja pasti keterima. Satu bocoran, baru kemarin aku interview satu orang yang pengalamannya 12 tahun di bidang DevOps atau related kayak sistem administrator. Dia padahal apply sebenarnya syaratnya minimal 3 tahun, tapi nggak kita terima sesimpel karena ya dia nggak bisa menjelaskan detail apa yang dia pegang selama ini, fundamental nggak dapat gitu. Jadi CV atau apapun itu cuman meloloskan teman-teman di satu tahap gitu ya. Itu beda lagi kalau teman-teman mau sampai tahap akhir itu sudah levelnya komunikasi, level storytelling, kemudian termasuk confidence, sesimpel apa. Kalau teman-teman malu-malu dan lain-lain itu beda gitu. Jadi nggak terlalu mengikat gitu. Mungkin itu sih teman-teman pertanyaan terakhir yang bisa dijawab. Waktunya udah kelebihan dikit. Kalau aku ngomong, untuk yang interview aku planning akan bikin satu tech talk baru. Ini tentang metode untuk apa ya, lolos di interview technical. Itu nanti fokusnya di sana. Apa aja sih trik-triknya, dan nanti aku sendiri yang akan jadi pembicara. Aku udah bikin slide-nya. Insya Allah nanti mungkin habis libur panjang ya, di tanggal 30 atau 31 Januari gitu. Nanti aku udah bikin slide-nya sih. Jadi nanti kita ada sesi lanjutan gitu. Mungkin sebelum aku tutup, teman-teman izin menambahkan titipan. Tadi kita dari DevOps Focus Group lagi kerjasama sama DevOps Jogja, ngadain event untuk offline meetup di tanggal 25 Januari. Kalau teman-teman berminat nanti bisa register dari link yang ada di grup Telegram yang juga ada di grup Discord gitu. Nanti teman-teman bisa join gitu sih. Dari aku mungkin itu aja. Nanti ini aku kirim videonya ke YouTube kalau teman-teman mau mengulang. Siapa tahu nanti di tengah-tengah ada yang ke skip dan lain-lain gitu. Dari aku itu dulu teman-teman, dari Jenderal juga. Thank you Jen udah dibantu.
maybe next time ada tambahan yang kita hands on di CKA ya Pak Jen. Ini dia kayaknya lagi menghilang. Wih, Yaudah dari gimana? aku mungkin itu teman-teman, sampai ketemu lagi di minggu depan mungkin sama topik lain. Sementara itu dulu. Thank you teman-teman. Thank you. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun.